Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas bab operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Materi ini materi bab pertama di kelas 9. Nah, sebelum ke perpangkatan kalian sebenarnya sudah belajar perpangkatan itu waktu SD mungkin ya, atau kelas 7. Nah, dimana di sini nanti kita akan membahas sifat-sifatnya. Perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, ini ada A pangkat N, di mana A pangkat ini kan berarti perkalian berulang ya. Berarti A kali A kali A kali A sebanyak N. Ya, dimana jika N-nya ada 3, misalkan N A pangkat 3, berarti A-nya 3, ya, A kali A kali A. Jika N-nya 4, berarti A-nya di sini ada 4. Nah, contohnya ini. 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2, di mana angka 2 ini ada 4. Ya, sudah ingat? Oke. Hasilnya berapa 2 pangkat 4? Yaitu 16. Nah, di sini ada latihan. Coba kalian hitung sendiri. 3 pangkat 3 itu artinya berapa? 3 kali 3 kali 3. Jadi ada 3 kali perkalian angka 3 ya. Coba hitung sendiri berapa isinya. Nah, kalau 9 pangkat 2 berarti 9 kali 9 gitu. Selanjutnya ini ada pangkat bilangan bulat, negatif dan 0. Nah, ini ada sebuah bilangan, misalkan ini bilangan A, pangkat bilangan bulatnya ini nih, negatif ya, negatif N. A pangkat negatif N, ini sama saja berarti dengan 1 per A pangkat N. Nah, lihat ya, dari negatif, pangkatnya dari negatif berubah menjadi positif. Oke, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya di sini ada 3 pangkat negatif 2. Nah, untuk memudahkan penghitungan, jadi kita rubah dulu jadi bentuk ini ya. Jadi 1 per 3 pangkat dari negatif 2 ini jadi 2. Jadi 1 per 3 pangkat 2. Nah, di mana 3 pangkat 2 ini artinya 3 kali 3 gitu ya. Jadi 1 per 3 kali 3. 3 kali 3 yaitu 9. Jadi 3 pangkat negatif 2 yaitu 1 per 9. Nah, selanjutnya 4 pangkat negatif 3. Nah, kita rubah menjadi bentuk ini. Jadi 1 per 4 pangkat positif 3. Ya, ingat dari negatif menjadi positif, dimana 4 pangkat 3 itu artinya ini nih ya, 4 kali 4 kali 4, dimana 4 kali 4 kali 4 itu hasilnya 64. Jadi 4 pangkat negatif 3 sama saja dengan 1 per 64. Nah, ada A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, A itu misalkan bilangan bulat ya, mau negatif mau positif. Jadi berapapun angkanya, jika pangkat 0 itu hasilnya 1. Misalnya 1000 pangkat 0 itu hasilnya 1. Negatif 10.000 pangkat 0 itu hasilnya 1. 10 pangkat 0 hasilnya 1. 25 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi ingat sekali lagi, berapapun angkanya, jika di pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, kita mau merubah nih dari bilangan bulat menjadi bilangan berpangkat. Misalkan di sini ada contoh pertama, 64 dijadikan 2 pangkat berapa gitu ya. 64 itu sama dengan 2 pangkat berapa. Nah, kalau mau menjawab ini, ingat kalian waktu kelas 7 atau SD itu pernah kalian memfaktorkan ya. Nah, jadi karena di sini dimintanya 2 pangkat berapa, jadi dibagi 2. 64 bagi 2 32, 32 bagi 2 16, 16 dibagi 2 8, 8 bagi 2 4, bagi 2 2, 2 bagi 2 1. Nah, kalau udah 1 stop. Tinggal hitung angka 2 ini ada berapa? Itu ada 6. Jadi 64 itu sama dengan 2 pangkat 6. Nah, kalau ini 64 sama dengan 4 pangkat berapa? Nah, ini mau dijadikan 4 pangkat. Berarti ininya dibagi 4 ya. 64 dibagi 4 16, 16 bagi 4 4, 4 bagi 4 1. Nah, berarti 64 itu adalah 4 pangkat 3.
Nah, ini ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Ini perlu kalian pahami atau kalian catat, ingat, harus diingat. Kalau bisa dicatat di buku kalian, ya. Kita akan membahas yang pertama. Nih, sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A M tambah N. Nah, perhatikan, jika ini ada sebuah bilangan berpangkat M dikali sebuah bilangan berpangkat N, di mana bilangan ini sama, artinya angkanya sama, hanya pangkatnya mungkin yang berbeda. Nah, kalau ini perkalian berarti pangkatnya yang ditambah, ya. Kita langsung ke contoh. Nah, perhatikan, ini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 nih. Ini 2 ya, sama 2 pangkat 2 basisnya. Nah, ini juga berarti jadi 2 pangkat berapa gitu kan. Nah, tinggal ditambah. Kalau ini kan ini perkalian, berarti 3 tambah 4 yaitu 7. Dimana 2 pangkat 7 itu hasilnya 128. Nah, contoh selanjutnya ini, Y pangkat 4 dikali Y pangkat negatif 9. Nah, jadi pangkatnya yang ditambah ya, Y pangkat 4 tambah, ini sini negatif 9 ya, jadi ditambah negatif 9. Nah, dimana kalau 4 ditambah negatif 9 berarti ini sama aja dengan 4 dikurangi 9 ya. Jadi Y pangkat negatif 5. Ini dari mana ini negatif 5? Dari sini, dari 4 dikurangi 9 yaitu negatif 5. Nah, ingat sekali lagi tadi di awal, kalau berpangkat negatif berarti jadi 1 per gitu ya, dari pangkat negatif menjadi positif. Jadi ini sama aja, Y pangkat negatif 5 sama aja dengan 1 per Y pangkat 5. Nah, coba ini, sederhanakanlah X pangkat negatif 8 dikali X pangkat 10. Dan yang kedua, 5 pangkat 9 dikali 5 pangkat negatif 7. Jadi ingat, hanya pangkatnya saja yang ditambah ya. Nah, selanjutnya ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini sama aja dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau pembagian, pangkatnya yang dikurangi ya. Kalau perkalian tadi, pangkatnya yang ditambah. Contohnya, nih ada 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6. Nah, berarti 2 pangkat 8 dikurangi 6 ya, 8 kurangi 6 2. Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, selanjutnya X pangkat 10 dibagi X pangkat negatif 6. Nah, 10 dikurangi negatif 6. Nah, ada negatif ya. Ini berarti jadi apa? Jadi penjumlahan. Jadi 10 ditambah 6. 10 tambah 6 jadi 16. Jadi ini hasilnya X pangkat 16. Nah, coba ini sederhanakan. Y pangkat negatif 9 dibagi Y pangkat 6. Oke, silahkan kalian hitung sendiri, tinggal pangkatnya saja yang dikurangi ya. Nah, selanjutnya ada A pangkat M dikali A pangkat M pangkat N. Jadi ada perpangkatan di pangkat lagi. Nah, kalau seperti ini pangkatnya aja yang dikali nih ya. Ini ada M titik N, artinya ini M kali N. Nah, contohnya ini ada 2 pangkat 3 pangkat 2. Jadi tinggal pangkatnya aja yang dikali ya. Jadi 2 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 6. Jadi 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Nah, selanjutnya ada X pangkat negatif 2 pangkat 9. Jadi pangkatnya aja yang dikali ya. Negatif 2 kali 9 dimana jadi X pangkat negatif 18. Nah, kalau X pangkat negatif, ingat tadi jadi 1 per, oh ya ini maaf, ini masih negatif, padahal di sini harusnya positif ya. Jadi 1 per X pangkat positif 18. Oke. Nih, ini harusnya positif gitu ya. Ini harusnya positif. Ini maaf, salah. Oke, lanjut. Nah, ini ada latihan. Sederhanakan 3 pangkat negatif 2 pangkat 3. Nah, ini tinggal dikali aja ya sebenarnya mah pangkatnya. Oke, buat latihan sendiri teman.
Nah, selanjutnya ada A kali B pangkat M, di mana A dan B ini bilangannya beda, artinya angkanya berbeda ya. Jadi ini sama aja dengan A kali M dikali B pangkat A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh, di sini ada 2 kali 3 pangkat 2, artinya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 kali 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 4 kali 9 hasilnya 36. Selanjutnya yang ini 4 kali 2 pangkat 3. Gimana jadi 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. 4 pangkat 3 kan 64 ya, dikali 2 pangkat 3 itu 8. Jadi 64 kali 8 hasilnya 512. Selanjutnya ada A per B pangkat M. Nah, ini sama aja, kalau ada yang seperti ini bentuknya jadi boleh seperti ini. A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya 4 per 2 dibagi 3. 4 per 2 pangkat 3. Ya, jadi 4 pangkat 3 per 2 pangkat 3 sama dengan 64 per 8. 64 per 8 sama dengan 8. Terus selanjutnya yang ini 3 per 6 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 per 6 pangkat 2 sama dengan 9 per 36. Nah, 9 per 36 ini kalau disederhanakan jadi 1 per 4. Nah, ada misalkan bentuk seperti ini, dimana ini 32 pangkat 4 mau dijadikan 2 pangkat berapa gitu ya. Berarti yang 32 ini kita rubah dulu menjadi bilangan berpangkat ya. Jadi 32 dibagi 2 16, 16 bagi 2 8, bagi 2 4, bagi 2 2, bagi 2 1. Nah, stop. Berarti 32 ini sama aja dengan 2 pangkat 5. Nah, perhatikan 2 pangkat 5 ini dari mana? Dari sini ya. Ini sebenarnya 2 pangkat 5 itu 32. Nah, kalau udah begini, ini jadi tadi ya, ingat ya yang barusan 2 pangkat 5 pangkat 4, jadi tinggal pangkatnya yang dikali 5 kali 4 itu 20 gitu ya. Oke, sekian penjelasannya, mudah-mudahan kalian paham. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.